Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, jadi hari ini kita ketemu lagi. Kita akan belajar matematika lagi tentang fungsi. Ya, kita masih membahas tentang fungsi. Hari ini kita akan masuk ke bagian komposisi fungsi. Ya, tapi sebelum kita masuk ke komposisi fungsi, coba kita review dulu nih materi yang minggu kemarin. Oke, minggu kemarin kita udah belajar tentang operasi aljabar pada fungsi. Ya, ada 4 operasi yang kita pelajari, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada juga pembagian. Nah, jadi dari operasi aljabar pada fungsi ini, dengan keempat operasi yang tadi, kita bisa memperoleh sebuah fungsi yang baru dari hasil operasinya. Oke, sekarang kita akan coba ilustrasikan dalam bentuk diagram panah. Semoga jadi lebih paham lagi. Misalkan kita punya himpunan A yang isinya A1, A2, dan juga A3. Lalu ada himpunan B yang isinya B1, B2, dan B3. Lalu kita punya F, ya, suatu pemetaan. Kita akan lihat pemetaan ini fungsi atau bukan. Ya, di sini kita punya A1 dipetakan oleh F ke B2, A2 dipetakan oleh F ke B3, dan A3 dipetakan oleh F ke B3. Oke, jadi ini fungsi bukan ya? Jawabannya iya. Kenapa? Karena setiap anggota di A punya pasangan di B. Dan pasangannya tepat 1. Jadi A1 punya pasangannya 1, A2 pasangannya juga 1, A3 juga pasangannya cuma 1. Nah, kalau kita tuliskan, kalau kita punya X-nya A1, A2, dan A3, maka Fx-nya adalah F dari A1 sama dengan B2. Lalu F dari A2 sama dengan B3. Lalu F dari A3 sama dengan B3. Ya. Selanjutnya kita punya fungsi yang lain ceritanya, namanya G, yang pemetaannya seperti ini. Ini fungsi ya, dan ini sifatnya bijektif, satu-satu dan juga padat. Oke, jadi kalau kita punya X-nya A1, A2, A3, maka kita punya GX-nya, GA1-nya sama dengan B1, GA2-nya sama dengan B2, dan GA3-nya sama dengan B3. Nah, selanjutnya kita akan lihat nih, kalau fungsi F dan fungsi G kita jumlahkan, apa hasil pemetaannya? Oke, kita masih punya himpunan yang sama, lalu kita punya F, G, akan kita jumlahkan. Ternyata hasil penjumlahannya seperti ini. Ya, jadi kita memperoleh fungsi yang baru. Sehingga kita nanti akan punya hasil pemetaannya adalah untuk X-nya sama dengan A1, F tambah G A1-nya sama dengan B2. Lalu untuk X-nya sama dengan A2, F tambah G A2-nya sama dengan B3. Untuk X-nya sama dengan A3, F tambah G A3 sama dengan B1. Oke, kita lanjut ke materi utama kita hari ini, yaitu komposisi fungsi. Nah, kalau kemarin-kemarin kita cuma bermain dengan 2 himpunan saja, sekarang kita akan bisa bermain dengan lebih dari 2 himpunan. Bisa 3, bisa 4, 5, dan seterusnya. Pokoknya begitu.
ya. Langsung aja. Jadi sekarang kita punya 3 himpunan A, B, dan C. Oke, himpunan A anggotanya A1, A2, A3, lalu himpunan B anggotanya B1, B2, dan B3. Selanjutnya, kita juga punya himpunan C yang isinya C1, C2, C3. Oke, sekarang kita perhatikan dua himpunan pertama dulu. Kita perhatikan himpunan A dan juga himpunan B. Misalkan ada fungsi G dari A ke B yang pemetaannya seperti ini. A1 dipetakan ke B1, A2 dipetakan ke B2, A3 dipetakan ke B3. Ya. Oke, dari sini kita peroleh informasi bahwa A adalah daerah asal atau domain dari fungsi G, lalu B merupakan daerah hasil atau domain dari fungsi G. Oke, kita lanjut ke himpunan B dan C. Jadi ada fungsi F dari B ke C yang pemetaannya seperti ini. B1 dibawa ke C2, B2 dibawa ke C3, B3 dibawa ke C3. Nah, dari sini kita juga dapat informasi lagi. Kalau ternyata B ini adalah daerah asal atau domain dari fungsi F. Oke, selanjutnya untuk himpunan C. Nah, untuk himpunan C ini dia hanya kodomain dari fungsi F. Untuk range-nya adalah C2 dan C3 saja. Karena C1 tidak punya pasangan di B. Ya. Jadi, himpunan C-nya kodomain. Untuk range dari fungsi F-nya adalah C2 dan C3. Ya, himpunan yang isinya C2 dan C3. Nah, pemetaan yang seperti ini, ya, ini sama saja dengan memetakan anggota himpunan A ke himpunan C. Ya, dan fungsinya seperti apa? Fungsinya adalah FOGX, ya, atau F komposisi G. Oke. Dari gambar yang kita lihat, sebenarnya fungsi yang dihitung terlebih dahulu adalah fungsi G dulu, baru fungsi F. Ya, pemetaan yang dilakukan itu pemetaan G dulu, baru pemetaan F. Tapi untuk penulisannya kita tulis dari belakang. Jadi F komposisi G. Ya, bisa ditulis seperti ini, FOGX. Bisa juga ditulis F buka kurung GX tutup kurung. Oke. Sekarang kita akan coba tuliskan dalam tabel pemetaan yang barusan itu. Jadi untuk X-nya A1, kita punya GX-nya adalah G A1 sama dengan B1, lalu FOG A1-nya sama dengan F buka kurung G A1, G A1-nya kita ganti dengan B1. Ya, jadi kita punya FB1-nya sama dengan C2. Untuk A2, GA2-nya sama dengan B2, dan FOGA2-nya sama dengan C3. Lalu A3-nya GA3 sama dengan B3. Lalu FOGA3-nya sama dengan C3. Nah, untuk domain fungsi dari fungsi FOG ini merupakan irisan dari RG dan DF. Ya, irisan dari daerah hasil fungsi G dan daerah asal fungsi F. Atau ditulis DFOG sama dengan RG diiris DF. Nah, sekarang kita mau coba lihat nih, kalau dari pemetaan yang tadi, domainnya apa sebenarnya? Oke, tadi kita udah tahu kalau A-nya adalah daerah asal fungsi G,
dan B-nya daerah hasil dari fungsi G. Berarti kita punya RG-nya adalah B1, B2, dan B3 atau sama dengan himpunan B. Nah, untuk DF-nya, daerah asal dari fungsi F berarti juga himpunan B yang isinya B1, B2, dan B3. Oke, sekarang kita cari irisan dari RG dan DF. Irisan itu apa? Irisan itu adalah anggota-anggota yang sama dari RG dan DF. Jadi kalau misalkan ini dalam bentuk bilangan, berarti bilangan atau angka yang sama antara dua himpunan ini. Kebetulan B1 ada di RG, ada di DF. B2 juga ada di RG, ada di DF. B3 juga ada di RG dan juga di DF. Maka irisan dari RG dan DF-nya adalah B1, B2, dan B3. Atau domainnya sama dengan fungsi B-nya. Ya. Jadi kita ambil angka atau bilangan yang samanya aja. Begitu untuk irisan ya. Kita ambil yang samanya aja. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Kita masih punya 3 himpunan yang tadi, tapi G dan F-nya sedikit berbeda. Oke, di sini kita punya G-nya memetakan A1 ke B2, A2 ke B2, A3 ke B3. Ya, berarti di sini B1-nya tidak punya pasangan di A. Berarti di sini yang menjadi range dari fungsi G adalah B2 dan B3 saja. Oke. Selanjutnya ke fungsi F. Nah, untuk fungsi F pemetaannya B1 dibawa ke C2, B2 dipetakan ke C3, B3 dipetakan ke C3. Ya. Untuk fungsi F ini daerah asalnya B, daerah hasilnya atau range-nya adalah C2 dan C3. Oke, kalau kita mau menentukan domain dari FOG, berarti kita harus tahu range atau daerah hasil fungsi G dan juga daerah asal fungsi F. Ya, untuk daerah hasil dari fungsi G, kita lihat di sini, yang punya pasangan atau punya perapeta di A hanyalah B2 dan B3. Maka dari itu kita punya daerah hasil untuk fungsi G-nya adalah B2 dan B3. Nah, untuk daerah asal fungsi F-nya tentu saja adalah fungsi B. Maaf, adalah himpunan B yang isinya B1, B2, dan B3. Sekarang kita ambil nih yang samanya aja. Berarti yang samanya adalah B2 dan B3 aja. Karena B1 tidak ada di RG-nya. Ya. Jadi irisannya kita ambil yang sama B2 dan B3. Jadi domain untuk fungsi komposisi F dan G adalah B2 dan B3. Ya, yang itu aja. Oke. Kita masuk ke contoh yang pertama. Jadi misalkan kita punya fx-nya sama dengan 3x tambah 1 dan gx-nya sama dengan 2x dikurangi 3. Tentukan A FOGX-nya, B GOFX-nya. Oke, kalau kita punya FOGX, berarti fungsi yang dihitung terlebih dahulu adalah GX. Ya, itu untuk yang A. Untuk yang B-nya kita punya GOFX, berarti fungsi yang dipetakan terlebih dahulu adalah fungsi yang dilakukan. Pemetaan yang dilakukan terlebih dahulu adalah fungsi yang F. Ya, kita punya fx dan gx-nya. Nah, FOGX ini sama dengan F buka kurung GX. Nah, GX yang ada di dalam sini kita ganti dengan 2X min 3. Jadi F dari GX sama dengan F 2X min 3.
Oke, selanjutnya, nah kalau kita misalkan di sini X, di sini juga X. Kalau di sininya 5, maka X yang di sini juga diganti 5. Nah, untuk yang ini sama. Ya, jadi X-nya kita ganti dengan 2X min 3. Jadi X yang ada di sini kita ganti dengan 2X min 3. Jadi kita akan punya 3 dikalikan, kan tadi fx itu rumusnya 3x tambah 1, lalu x-nya kita ganti dengan 2x min 3. Jadi kita punya 3 dikali 2x min 3 ditambah 1. Nah, sekarang kita tinggal hitung saja. 3 dikali 2x, nanti kita dapat 6x, lalu 3 dikali negatif 3, jadi negatif 9 ditambah 1. Oke, jadi kita sederhanakan menjadi 6x min 8. Ya, negatif 9 tambah 1 jadi negatif 8. Jadi kita dapat FOGX-nya sama dengan 6x min 8. Nah, contoh yang masih contoh pertama tapi soal yang B. Kita punya GOFX, berarti sama dengan G buka kurung FX. Oke. Nah, FX-nya kita ganti dengan 3x ditambah 1. Berarti akan sama dengan G 3x tambah 1. Nah, lalu kita lihat G itu fungsi sama dengan 2x min 3. Masih sama, X-nya, X yang ada di sini dan di sini kita ganti dengan 3x ditambah 1. Berarti kita akan punya ini sama dengan 2 dikalikan 3x tambah 1 dikurangi 3. Nah, lalu kita kalikan terlebih dahulu. 2 dikali 3x, 6x. 2 dikali positif 1 jadi positif 2. Negatif 3-nya kita turunkan. Berarti 6x tambah 2 kurangi 3 sama dengan 6x dikurangi 1. Ya, mudah ya. Yang penting teliti saja menghitungnya. Oke, gimana? Contohnya masih kurang. Satu lagi deh contohnya. Nah, sekarang kita punya fungsi fx sama dengan 3 per 4x min 2. Ya, jadi untuk fungsi fx ini kebetulan fungsinya berbentuk rasional atau berbentuk pecahan. Ada pembilang, ada penyebutnya. Ya, sekarang kita punya gx-nya sama dengan 3 dikurangi 5x. Pertanyaannya masih sama, kita mau tahu FOG-nya berapa, GOF-nya berapa. Kita mulai dari FOG-nya. Oke. Kita punya FOGX sama dengan F buka kurung GX. Lalu GX-nya kita ganti dengan 3 dikurangi 5X. Jadi F dalam kurung 3 min 5X. Nah, selanjutnya kita lihat fungsi F-nya. Ya, X yang ada di sini kita ganti dengan 3 dikurangi 5X. Berarti X yang ada di sebelah kanan juga kita ganti dengan 3 dikurangi 5X. Ya, berarti 3 per 4 dikali X. Tadi X-nya kita ganti dengan 3 kurangi 5X dikurangi 2. Kalau kita hitung lagi, berarti kita dapat 3 per 4 kali 3, 12. 4 dikali negatif 5X jadi negatif 20x dikurangi 2. Tinggal kita sederhanakan saja. Jadi kita punya 3 per 10 min 20x. 10 ini dari mana? Ini dari 12 dikurangi 2. Jadi kita dapat 10. Ya, negatif 20x-nya tetap. Baik, kita lanjut ke bagian B. Nah, untuk bagian B-nya kita mau menghitung nilai dari GOFX-nya. Nah, GOFX ini sama dengan G buka kurung FX.
Nah, fx-nya kita ganti terlebih dahulu dengan 3 per 4x min 2. Jadi kita punya G dari 3 per 4x min 2. Oke, sama ya. Jadi X yang ada di sebelah kanan, maaf yang di sebelah kiri, diganti dengan 3 per 4x min 2. Berarti X yang di sebelah kanan juga harus diganti 3 per 4x min 2. Berarti kita akan punya bahwa G dari 3 per 4x min 2 ini sama dengan 3 dikurangi 5 dikali 3 per 4x min 2. Oke. Kita hitung dulu yang sebelah sini. Nah, kalau kita punya pecahan, berarti pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Ya. Jadi 5 bisa kita tuliskan sebagai 5 per 1. Berarti kita kalikan 5 dengan 3, lalu kita kalikan 1 dengan 4x min 2. Ya. Oke, hati-hati negatifnya jangan sampai tertinggal. Oke, berarti kita punya 3 dikurangi 5 kali 3 15, 1 dikali 4x min 2 tetap 4x min 2. Ya. Nah, tapi biasanya sebenarnya sampai sini sudah cukup. Tapi biasanya untuk soal-soal yang ada di buku atau ya dimanapun, itu kebanyakan di pilihan gandanya ingin hasil akhirnya berbentuk rasional atau pecahan lagi. Jadi 3 min 15 per 4x min 2 ini harus kita ubah. Gimana caranya biar dia jadi bentuknya pecahan. Gitu. Ya. Berarti di sini 3 harus kita buat jadi pecahan. Berarti kita akan punya Nah, kalau kita mau mengurangi, kan 3 ini sebenarnya sama aja kayak 3 per 1 gitu. Berarti sama dengan 3 per 1 dikurangi 15 per 4x min 2. Nah, kalau ada dua pecahan mau kita jumlahkan atau kita kurangkan, berarti kita harus menyamakan penyebutnya. Ya, berarti kita samakan penyebutnya menjadi 4x min 2. Gitu. Untuk menyamakan penyebutnya, kalikan pembilang dengan 4x min 2, penyebutnya juga dikalikan dengan 4x min 2. Nah, nanti 3 kita kalikan dengan 4x, kita dapat 12x. 3 dikalikan negatif 2, kita dapat negatif 6. Nanti kita dapat hasil kali dari 3 dikali 4x min 2 per 4x min 2 akan sama dengan 12x min 6 per 4x min 2. Nah, kalau penyebutnya udah sama, berarti pembilangnya bisa langsung kita jumlahkan atau kurangkan saja. Ya. Jangan lupa di depan di sini ada negatif, berarti di sini jadi 12x min 6 dikurangi 15 per 4x min 2. Lalu kita sederhanakan, kita punya 12x min 21 per 4x min 2. Ya, oke. Jadi rasanya dua contoh ini cukup. Semoga bisa memberikan gambaran tentang komposisi fungsi itu bagaimana, cara menghitungnya gimana, mencari domainnya gimana. Oke. Nah, ada kuis nih. Oke, untuk kuisnya coba nanti didiskusikan di WA ya, didiskusikan bersama teman-temannya juga. Oke, pertanyaannya dari dua contoh sebelumnya, apa yang dapat kita simpulkan mengenai FOG dan GOF? Ayo, coba lihat dari contoh 1, FOG sama GOF-nya sama atau beda? Lalu dari contoh 2, FOG dan GOF-nya sama atau beda? Lalu dari dua contoh tadi kesimpulannya apa? Oke, kita diskusikan. Kita lanjut di grup WA. Ya. Oke, untuk materi komposisi fungsi
sampai sini rasanya cukup. Tapi untuk minggu depan kita masih bahas komposisi fungsi, karena masih ada bahasan lain, gitu sedikit tapi nggak apa-apa. Oke, sekian untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi